Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 materi hari ini kita akan bahas tentang status warga negara Indonesia. Jadi untuk penentuan status warga negara Indonesia ini dia diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi siapa aja sih orang yang diakui sebagai warga negara Indonesia itu ada beberapa poin, ada poin A sampai dengan I. Kalian bisa perhatikan, Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Jadi semua orang yang sudah berada di Indonesia sebelum berlakunya peraturan ini ditetapkan sebagai warga negara Indonesia yang sah. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Jadi kalau ibu bapak kalian WNI, ya otomatis kalian akan jadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Jadi ini perkawinan dua negara atau perkawinan yang beda negara. Jadi misalkan Indonesia sama negara asing, misalnya sama Inggris atau sama Jerman atau sama mana. Nah, yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi kalau ibu kalian warga negara Indonesia, tetapi ayah kalian tidak memiliki kewarganegaraan karena suatu hal tertentu, berarti kalian secara otomatis juga akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Nah, ini maksudnya untuk anak-anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Apabila ayahnya tersebut adalah warga negara Indonesia, maka setelah atau dalam tenggang waktu 300 hari, secara otomatis anak tersebut juga akan menjadi warga negara Indonesia yang sah. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Maksudnya nih untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara legal atau secara negara. Selanjutnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Ini maksudnya adalah untuk anak-anak yang sifatnya adalah diadopsi atau anak yang mendapatkan menjadi anak angkat oleh warga negara Indonesia seperti itu. Tapi ini diberlakukan untuk anak yang usianya di bawah 18 tahun atau sebelum menikah ya. Atau yang diadopsinya sebelum usianya 18 tahun. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, ini berlaku untuk anak-anak yang berasal dari negara-negara pengungsi atau warga negara yang memiliki masalah dengan negaranya, kemudian lari ke Indonesia, kemudian melahirkan anak di sini di Indonesia, maka anaknya akan diakui sebagai WNI juga. Kemudian anak yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia. Kalau ini adalah untuk anak-anak yang ayah dan ibunya tinggal di luar negeri. Ini biasanya nanti anaknya akan mendapatkan status kewarganegaraan juga. Biasanya ini nanti berlaku sampai dia umur 18 tahun. Nanti setelah 18 tahun dia disuruh memilih biasanya mau pakai kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan dari negara tempat dia dilahirkan. Nah, untuk menentukan status kewarganegaraan Indonesia ini ada dua azas yang dianut atau ada dua azas yang dibutuhkan, yaitu azas ius sanguinis dan ius soli. Bedanya apa Bu ius sanguinis sama ius soli? Kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Jadi dimanapun kalian dilahirkan, kalau orang tua kalian itu adalah warga negara Indonesia, maka kalian akan tetap mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ius soli. Kalau ius soli ini berdasarkan tempat kelahiran. Jadi kalaupun kalian bukan warga negara tersebut, kalau kalian lahir di negara itu, maka kalian akan mendapatkan status kewarganegaraannya. Contohnya misalkan ayah dan ibu kalian kewarganegaraannya warga negara Belanda misalkan, tapi melahirkan di Indonesia, maka itu biasanya nanti akan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia juga apabila orang tua kalian salah satunya termasuk ke dalam syarat-syarat yang di atas tadi, seperti itu. Nah, adanya perbedaan dalam memutuskan status kewarganegaraan ini akan menimbulkan dua keadaan. Keadaan apa Bu? Ini adalah keadaan status kewarganegaraan seseorang. Jadi status kewarganegaraan nanti bisa jadi dua hal.
Ada apartheid sama biapartheid. Kalau apartheid itu adalah orang atau penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya kalau di buku kalian, misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Ini maksudnya gini, tadi kan ada ius sanguinis sama ius soli. Tapi di negara asalnya dia hanya mengakui salah satu saja. Dan di negara tempat dia melahirkan juga mengakui salah satu saja yang berbeda. Otomatis orang tersebut tidak akan mendapatkan kewarganegaraan manapun. Berarti dia status kewarganegaraannya gimana? Apartheid. Nah, biar dia dapat kewarganegaraan gimana? Dia melakukan proses yang namanya naturalisasi atau proses pengajuan menjadi warga negara tersebut. Ini biasanya nanti melalui persidangan ataupun melalui proses hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kalau di apartheid ini kebalikannya, dia mendapatkan 2 kewarganegaraan. Contohnya kayak tadi, misalkan di Indonesia dia diakuin sebagai warga negara Indonesia. Di negara asalnya dia berlaku sifatnya yang status kewarganegaraannya itu berdasarkan keturunan. Berarti dia nanti dapat juga status kewarganegaraan asing. Misalkan status kewarganegaraan dari Amerika misalkan. Jadi nanti dia punya kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika. Tapi nanti setelah dia berusia 18 tahun ataupun lebih, dia akan diperkenankan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dia gunakan. Atau kalau nggak mau milih ya berarti dia tetap punya 2 kewarganegaraan, yaitu misalkan Indonesia dan kewarganegaraan Amerika tadi. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.